10 ilmuwan hilang yang memiliki akses ke data rahasia. Menurutmu, apakah ini saling berhubungan atau benar-benar kebetulan? Ya, aku harap ini kebetulan saja. Jadi ini masalah yang cukup serius. Apakah alien itu nyata? Mereka itu nyata, tapi aku belum pernah melihat mereka. Dan mereka tidak disimpan di Area 51. Suamiku hilang. Dan sudah sekitar 3 jam. Dan aku punya beberapa petunjuk bahwa sepertinya dia memang berencana untuk tidak ditemukan. Kami punya setidaknya 10 ilmuwan. Beberapa sudah meninggal, beberapa hilang. Semuanya tampaknya punya keterkaitan dengan teknologi luar angkasa nuklir. Dan sekarang, FBI dan Gedung Putih sedang menyelidiki. Jadi, apakah ini hanya serangkaian kebetulan buruk yang tidak saling terkait, atau ada sesuatu yang lain sedang terjadi? Apakah ada sesuatu yang jauh lebih jahat, jauh lebih serius sedang terjadi? Kami akan mencoba menguraikan semuanya untuk Anda dengan pembaruan terbaru saat ini. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Seorang pensiunan Jenderal Angkatan Udara Bintang 2 berjalan keluar dari rumahnya di tengah hari. William Neil McCaslin, 68 tahun. Selama 34 tahun dia bekerja pada beberapa teknologi paling sensitif yang dimiliki militer Amerika Serikat, dilaporkan di bidang teknik astronautika, pengadaan sistem antariksa, dan kantor pengintaian nasional. Kita sedang membicarakan satelit mata-mata. Dan akhirnya, dia memimpin Laboratorium Riset Angkatan Udara di Pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson di Ohio. Wright-Patterson yang sama yang diyakini orang selama beberapa dekade menyimpan puing-puing dari insiden Roswell. Itu telah menjadi teori konspirasi. Dan ini adalah pangkalan yang sama di mana, menurut istrinya, McCaslin memiliki akses ke, menurut kata-katanya, beberapa program dan informasi yang sangat rahasia. Jadi ketika pria seperti itu pergi dan tidak kembali, jelas orang-orang akan memperhatikan. Ternyata dia meninggalkan ponselnya di atas meja, kacamata resepnya, jam tangan pintarnya, dan bahkan mengganti pakaiannya dengan sesuatu yang istrinya sendiri tidak bisa kenali. Lalu setelah itu, tidak ada apa-apa. Tidak ada yang melihat, tidak ada rekaman video, tidak ada jawaban. Istrinya menelpon nomor darurat 911 hanya beberapa jam setelah dia menghilang. Kami memiliki rekaman panggilan itu. Omong-omong, rekaman audio yang pertama kali kami rilis. Kami mendengarnya sebelum orang lain. Berikut ini yang Anda katakan kepada petugas operator. Suami saya hilang. Dan sudah sekitar 3 jam. Dan saya punya beberapa indikasi bahwa dia pasti sudah merencanakan untuk tidak ditemukan. Dia meninggalkan ponselnya, dia mengganti pakaiannya, dan saya tidak tahu dia menggantinya dengan pakaian apa. Dia mematikannya dan meninggalkannya, yang tampaknya disengaja karena dia selalu membawa ponselnya. Jadi ternyata dia mematikannya, meninggalkannya, tampaknya memang disengaja karena dia selalu membawa ponselnya. Tapi begini, McCaslin bukan satu-satunya. Sejak tahun 2023, setidaknya 10 orang yang terikat dengan penelitian nuklir dan dirgantara Amerika Serikat telah meninggal atau menghilang. Ini menurut Komite Pengawasan DPR yang mengumumkan penyelidikan bulan lalu. Seorang ilmuwan NASA JPL yang meneliti komet dan asteroid meninggal pada tahun 2023. Penyebabnya tidak pernah diumumkan ke publik. Seorang ilmuwan roket yang dikabarkan menciptakan logam era luar angkasa yang digunakan dalam rudal canggih menghilang saat mendaki di California. Keluarganya mengatakan dia hanyalah orang biasa. Seorang fisikawan MIT yang hampir merevolusi energi fusi ditembak mati di rumahnya sendiri. Putrinya yang berusia 12 tahun menemukannya. Astrofisikawan yang membantu menemukan air di planet-planet jauh ditembak mati di teras depan rumahnya di gurun. Dan itu baru beberapa nama saja. Ketika seorang reporter bertanya kepada Presiden Donald Trump tentang hal ini, inilah yang dia katakan. 10 ilmuwan hilang yang memiliki akses ke barang-barang rahasia, bahan nuklir, dan dirgantara. Mereka semua hilang atau ditemukan tewas dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan apa yang telah Anda dapatkan dalam pengarahan, menurut Anda, apa yang sedang terjadi di sini? Dan apakah Anda pikir ini saling terkait atau benar-benar kebetulan? Ya, saya harap ini kebetulan, tapi kita akan tahu dalam 1,5 minggu ke depan. Saya baru saja meninggalkan rapat tentang topik itu. Jadi ya, ini masalah yang cukup serius. Tapi semoga saja ini hanya kebetulan, entah mau disebut apa. Tapi beberapa dari mereka adalah orang-orang yang sangat penting. Dan kita akan melihatnya di bagian berikutnya. Jadi beberapa pembuat undang-undang saat ini mengatakan ini bisa saja operasi asing. FBI sekarang memimpin upaya untuk mencari hubungan. Gedung Putih sedang menyelidiki.
Dan ada orang lain, termasuk beberapa keluarga, yang mengatakan ini hanya kebetulan. Orang meninggal, para ilmuwan juga manusia, itu saja. Mereka menegaskan hal itu. Orang bisa hilang, begitulah hidup. Tapi sekali lagi, pemerintah sedang menyelidiki hal ini. Jadi kami akan memaparkan apa yang kami ketahui, apa yang tidak kami ketahui, apa yang tidak dikatakan pemerintah. Dan saya ingin menghadirkan seorang penyelidik swasta yang pernah bekerja sebagai sersan polisi dan veteran kontra terorisme FBI. Dia adalah seorang petugas yang menangani penembakan Las Vegas dan dia akan memandu kita memahami apa yang perlu kita pertimbangkan dalam penyelidikan ini. Sekarang, menurut Komite Pengawasan DPR yang tampaknya mengirim surat ke Departemen Energi, Departemen Pertahanan, FBI, NASA, setidaknya 10 individu yang memiliki hubungan dengan rahasia nuklir AS Serikat atau teknologi roket telah meninggal atau menghilang secara misterius dalam beberapa tahun terakhir. Dan pada akhir April, anggota Kongres Eric Burleson menyebutkan jumlahnya menjadi 13. Berikut pernyataan komite dalam siaran pers mereka. Kutipannya, kematian dan hilangnya orang-orang ini mungkin merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional Amerika Serikat dan bagi personel Amerika Serikat yang memiliki akses ke rahasia ilmiah. Tapi inilah tantangan bagi siapapun yang mencoba merangkai keterkaitannya. Kasus-kasus ini terjadi selama lebih dari 3 tahun. Mereka tersebar di beberapa negara bagian. Dan kejadiannya sangat beragam. Jadi saya ingin membahasnya satu persatu. Kasus paling awal dalam daftar komite adalah Juli 2023. Michael David Hicks, 59 tahun. Menurut American Astronomical Society, dia bekerja di Jet Propulsion Laboratory NASA, JPL, selama hampir 25 tahun dengan spesialisasi di bidang komet dan asteroid. Dia pernah bertugas di Project DART dan misi Deep Space One. Penyebab kematiannya tidak pernah diumumkan secara publik. Putrinya, Julia Hicks, mengatakan kepada CNN bahwa dia tidak mengerti hubungan atau kaitan antara kematian ayahnya dan kasus-kasus lainnya, sambil berkata, "Saya tidak bisa menahan tawa tentang hal ini, tapi di saat yang sama, ini mulai menjadi serius." 1 tahun kemudian, Juli 2024, Frank Maywald, 61 tahun, peneliti kelahiran Jerman di JPL. Menurut berita kematiannya, dia memiliki karir yang gemilang di bidang penelitian luar angkasa dan sains. Penyebab kematiannya juga tidak pernah diumumkan secara publik. Daily Mail melaporkan tidak ada catatan otopsi yang pernah dilakukan. Kita akan membahas apakah itu hal yang tidak biasa. Baiklah, cepat saja. Saya yakin kalian semua sudah melihat semua berita utama tentang bagaimana begitu banyak orang Amerika yang sedang kesulitan dengan utang saat ini. Tapi lalu itu mulai terlihat. Kalian tahu, itu terlihat di angka kalian sendiri. Saldo yang meningkat, biaya, pembayaran minimum yang berlangsung selama bertahun-tahun. Tapi tidak harus tetap seperti itu. Tidak. Sponsor hari ini, PDS Debt, telah membantu ratusan ribu orang keluar dari utang, mengurangi jumlah utang mereka, dan mengambil kembali kendali. Jadi apakah itu kartu kredit, pinjaman pribadi, atau tagihan medis, PDS Debt memiliki opsi yang disesuaikan untuk membantu kalian melunasi utang lebih cepat. Tidak diperlukan skor kredit minimum. Mereka melihat lebih dari sekadar angka dan merancang rencana yang dipersonalisasi untuk membantu mengembalikan uang ke tempat yang seharusnya, yaitu di kantong kalian. Selain itu, mereka mendapat peringkat E+ dari Better Business Bureau. Setiap bulan kalian menunggu hanya akan membuat kalian semakin rugi. Tapi jalan keluarnya dimulai sekarang juga. Ketika angkanya sudah jelas, bertindaklah. Ambil kembali kendali dalam 30 detik. Dapatkan penilaian pribadi gratis dan opsi terbaik untuk kalian di pdsdebt.com/sidebar. Itu pdsdebt.com/sidebar. pdsdebt.com/sidebar. Mei 2025, Anthony Chavez, 78 tahun, pensiunan, pernah bekerja sebagai mandor di Laboratorium Nasional Los Alamos. Laboratorium yang sama yang mengembangkan, kalian tahu, bom atom. Menurut kepolisian Los Alamos, dia menghilang dari rumahnya di New Mexico, meninggalkan mobilnya, ponselnya, dompetnya, kuncinya. Pencarian besar-besaran tidak membuahkan hasil. Tidak ada tanda-tanda kejahatan, tidak ada indikasi bahwa dia berencana pergi. Temannya, Carl Buckland, mengatakan kepada CNN, sudah saatnya pihak berwenang menyelidikinya. Sebulan kemudian, Juni 2025, 2 orang keduanya terkait dengan penelitian sensitif, keduanya hilang. Pertama, Melissa Cassius, 53 tahun, seorang asisten administrasi di Laboratorium Nasional Los Alamos. Menurut Kepolisian Negara bagian New Mexico, dia terakhir kali terlihat berjalan di sepanjang jalan raya. Kunci, ponsel, dan tas tangannya ditemukan di dalam rumahnya. Ponselnya telah diriset ke pengaturan pabrik. Putrinya mengatakan kepada NBC Deadline bahwa ibunya sedang mengalami tekanan yang sangat besar. Monica Jacinto Reza, 60 tahun, Direktur Pemrosesan Material di Laboratorium Propulsi Jet NASA. Menurut LA Mac,
Dia menghilang saat mendaki di hutan nasional Angeles bersama 2 orang dari kelompok yoganya. Para pencari tidak menemukan jejak dirinya. Inilah yang dikatakan keluarganya kepada L.A. Mac, kutipannya, dia hanyalah orang biasa yang memiliki keluarga. Mereka juga mengatakan tidak ada seorang pun dari Gedung Putih atau FBI yang pernah menghubungi mereka tentang hilangnya dirinya. Sekarang berikut adalah detail yang ditemukan oleh para reporter. Menurut Newsweek dan Daily Mail, Reza menciptakan sesuatu yang disebut Mondeloy. Konon itu adalah logam berteknologi luar angkasa yang digunakan dalam mesin rudal dan roket canggih. Dan pekerjaannya didanai oleh Laboratorium Riset Angkatan Udara, laboratorium yang sama yang pernah dipimpin oleh seorang jenderal pensiunan bernama William McCaslin. Kita akan kembali ke situ nanti. Agustus 2025, Stephen Garcia, 48 tahun, seorang kontraktor pemerintah di Kansas City National Security Campus di Albuquerque, menurut Daily Mail. Fasilitas itu memproduksi lebih dari 80% komponen non-nuklir yang digunakan dalam senjata nuklir Amerika. Garcia adalah pengelola aset di sana, jadi dia diberi izin akses keamanan tingkat tertinggi, akses luas ke peralatan rahasia. Dia terakhir terlihat meninggalkan rumahnya di Albuquerque dengan berjalan kaki, hanya membawa pistol. Sekali lagi, terdengar agak familiar, bukan? Desember 2025, Nuno Loureiro, 47 tahun, berkebangsaan Portugal, profesor ilmu dan teknik nuklir di MIT. Dia adalah Direktur Pusat Ilmu Plasma dan Fusi MIT yang berfokus pada energi fusi. Menurut laporan rinci dari jurnalis Jessica Reed Krause, berdasarkan laporan polisi dan rekaman kamera pengawas, inilah yang terjadi. Ini adalah kasus besar. Pada tanggal 15 Desember, pria bernama Claudio Valente memarkir sebuah Nissan Sentra abu-abu di dekat rumah Loureiro di Brookline, Massachusetts. Berdiam di sana selama berjam-jam, mengenakan rompi keselamatan kuning reflektif, membawa sebuah kotak dengan kode batang. Sekitar pukul 8.30 malam, putri Loureiro yang berusia 12 tahun mendengar bel pintu. Dia berlari untuk membukanya. Ayahnya mengikuti dari belakang, menyuruhnya untuk kembali masuk ke dalam. Dan menurut laporan, dia kemudian mendengar 3 atau 4 tembakan. Dan ketika dia berlari kembali ke foyer pintu masuk, dia menemukan ayahnya tergeletak di lantai dalam genangan darah. Dan Valente melarikan diri dengan lampu depannya dimatikan. Dan kita tahu bahwa dia juga melakukan penembakan massal di Universitas Brown. 2 mahasiswa tewas, 11 luka-luka. Setelah 5 hari dalam pelarian, dia meninggal karena luka tembak akibat menembak dirinya sendiri di dalam sebuah unit penyimpanan di Salem, New Hampshire. Sekarang, pihak berwenang kemudian mengkonfirmasi bahwa Valente pernah mengikuti program universitas yang sama dengan Loureiro di Portugal antara tahun 1995 dan 2000. Februari 2026, Carl Grilmare, 67 tahun, astrofisikawan kelahiran Kanada di Caltech, menurut rekan-rekannya, dia membantu menemukan air di sebuah planet yang jauh. Dia mengidentifikasi aliran galaksi yang mengubah cara para ilmuwan memetakan kosmos. Tepat setelah pukul 6 pagi pada 16 Februari, menurut Departemen Sheriff Los Angeles County, Grilmare ditemukan di beranda depan rumahnya. Ini terjadi di Llano, California, 75 mil sebelah utara Los Angeles. Ia ditemukan dengan luka tembak dan dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Seorang pria berusia 29 tahun bernama Freddie Snyder telah ditangkap dan didakwa atas pembunuhan, perampasan mobil, serta pembobolan. Dia ditahan dengan jaminan $2 juta. Saat ini polisi belum mengungkapkan motifnya. Belum jelas apakah kedua pria tersebut saling mengenal atau apakah penembakan itu memang terarah. Namun kemudian pada 27 Februari di bulan yang sama, William Neil McCaslin, pensiunan Jenderal Bintang 2 yang sudah kami ceritakan di awal. Dan menurut kantor sheriff Kabupaten Bernalillo, seorang tukang reparasi datang ke rumahnya sekitar pukul 10 pagi. Istrinya pergi ke janji temu dengan dokter pada pukul 11.10. Dia kembali ke rumah pada pukul 12.04 dan suaminya sudah tidak ada. Sekali lagi, dia meninggalkan ponsel, kacamata, jam tangan pintarnya, dan mengganti pakaiannya. Revolver kaliber 38 miliknya hilang. Istrinya memberitahu petugas operator bahwa dia pernah berkata jika otak dan tubuhnya terus memburuk, dia tidak ingin hidup seperti itu. Dia juga mengatakan kepada CNN bahwa tampaknya sangat tidak mungkin dia diculik untuk mengambil rahasia yang sudah sangat lama darinya. Namun tetap saja, minggu-minggu berubah menjadi berbulan-bulan. Tidak ada penampakan, tidak ada video, tidak ada jawaban. Maret 2026, Jason Thomas, 48 tahun, peneliti farmasi di Novartis, mengembangkan pengobatan kanker. Menurut laporan, tubuhnya ditemukan tertelungkup di sebuah danau di Wakefield, Massachusetts. Kedua orang tuanya meninggal secara berurutan tak lama sebelum dia menghilang. Penyebab kematian resmi belum dikonfirmasi. Dan kemudian ada kasus-kasus lain yang tampaknya masih sedang ditangani oleh komite. Matthew James Sullivan, mantan perwira intelijen Angkatan Udara, menurut New York Post,
ia meninggal karena overdosis obat secara tidak sengaja pada Mei 2024, hanya beberapa minggu setelah ia dikabarkan setuju untuk bersaksi di depan Kongres tentang program UFO pemerintah. Anggota Kongres Eric Burleson mengatakan kepada Fox News bahwa dia meninggal karena bunuh diri, menyebutnya mencurigakan, dan mengatakan bahwa dia dijadwalkan untuk wawancara dalam 2 minggu. Dia meninggal secara mencurigakan, menisyaratkan bahwa dia mengakhirinya atas kemauannya sendiri. Amy Estrich, 34 tahun, pendiri Institute for Exotic Science di Huntsville, Alabama, yang berspesialisasi dalam komputasi kuantum dan modifikasi gravitasi. Menurut Rolling Stone, dia mengungkapkan dalam sebuah wawancara panjang pada tahun 2020 bahwa dia berencana untuk mengungkapkan informasi tentang UFO dan makhluk luar angkasa dan diduga menerima ancaman akibat hal tersebut. Dia meninggal pada tahun 2022. Keluarganya mengatakan kepada CNN bahwa orang-orang harus menyadari bahwa ilmuwan juga bisa meninggal dan tidak perlu membesar-besarkan hal ini. Joshua LeBlanc, 29 tahun, ilmuwan nuklir NASA, meninggal dalam kecelakaan mobil di Alabama tahun lalu. Ning Lee, seorang fisikawan anti-gravitasi yang meninggal pada tahun 2021 di usia 79 tahun setelah ditabrak mobil. Kedua nama tersebut diajukan oleh anggota Kongres Burleson untuk diteliti. Jadi total ada 13 orang benar. 10 diantaranya sedang diselidiki oleh komite terkait dengan penelitian nuklir, dirgantara, program rahasia dari tahun 2021 hingga 2026 tersebar di seluruh negeri. Beberapa anggota parlemen mengatakan ini adalah operasi asing. FBI sekarang memimpin upaya untuk mencari keterkaitan. Susan McCaslin Wilkerson, jadi istri jenderal itu, bahkan sempat bercanda tentang teori UFO. Dia menulis di Facebook, tanpa ada tanda-tanda darinya sama sekali, mungkin hipotesis terbaik adalah bahwa alien membawanya pergi ke kapal induk. Namun tidak ada laporan penampakan kapal induk yang melayang di atas pegunungan Sandia. Dan omong-omong, bukan hanya para penganut teori konspirasi online yang bertanya tentang UFO. Mantan Presiden Barack Obama pernah ditanya di sebuah podcast, apakah alien itu nyata? Beliau menjawab, mereka nyata, tapi saya belum pernah melihatnya. Mereka tidak disimpan di Area 51. Tidak ada fasilitas bawah tanah kecuali memang ada konspirasi besar dan mereka menyembunyikannya dari Presiden Amerika Serikat. Itu mendapat banyak perhatian. Jadi Obama kemudian memperjelas di Instagram. Beliau mengatakan, secara statistik, alam semesta begitu luas sehingga kemungkinannya cukup besar. Ada kehidupan di luar sana. Tapi jarak antara sistem tata surya begitu besar sehingga kemungkinan kita pernah dikunjungi oleh alien sangat kecil. Dan beliau menambahkan, saya tidak melihat bukti selama masa kepresidenan saya bahwa makhluk luar angkasa pernah melakukan kontak dengan kita, sungguh. Jadi, dari mana seorang penyelidik harus mulai menangani hal seperti ini? Bagaimana Anda membedakan antara pola dan kebetulan, antara spionase dan sekadar tragedi? Jadi disinilah kita membutuhkan seseorang yang sudah melakukan pekerjaan ini, yang tahu tentang hal ini. Saya ingin menghadirkan Ashton Peck, seorang penyelidik swasta. Ashton, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk membicarakan hal ini. Pertama-tama, seberapa penting sekarang ketika FBI, Presiden, dan Komite Pengawasan DPR AS Serikat semuanya sedang menyelidiki hal ini? Menurut saya ini sangat penting. Saya rasa ini memang sudah seharusnya dilakukan. Saya rasa pada akhirnya penyelidikan FBI yang kompleks dan menyeluruh oleh para penyidik terbaik negara ini memang sangat dibutuhkan untuk situasi seperti ini. Saya tidak tahu apakah korelasi berarti sebab akibat. Saya tidak tahu apakah mereka semua berhubungan. Saya tidak percaya semuanya terkait. Tapi saya rasa memang ada keanehan yang jelas di sini. Semacam hal-hal seperti X-Files, kalau boleh saya bilang begitu. Ya, ini memang aneh. Saya rasa kita bisa menyimpulkan itu. Ini memang aneh. Apakah ini saling berhubungan atau tidak, itulah yang ingin saya telusuri. Tapi ketika diumumkan bahwa FBI memimpin upaya untuk mencari keterkaitan, apa artinya itu? Apa yang mereka lakukan secara operasional di balik layar untuk mungkin menghubungkan titik-titik itu? Dan rasanya jika Anda menyelidiki begitu banyak kasus berbeda, Anda tahu itu bisa memakan waktu. Ya, ada pepatah, Anda tahu, dari tempat saya berasal ketika saya bekerja di penegakan hukum dan ketika saya berada di satuan tugas FBI sebagai penyelidik lokal. Anda tahu, Anda bisa mendapatkan informasi dengan cepat atau Anda bisa mendapatkan informasi yang benar. Anda tidak bisa mendapatkan keduanya. Dan saya pikir itu bagian dari dunia, Anda tahu, beberapa generasi yang terbiasa menonton acara seperti CSI atau SVU yang berdurasi sekitar 45 hingga 48 menit. Semua kasus selesai dengan rapi dalam rentang waktu itu. Dan itu bukan dunia nyata. Jadi FBI adalah, Anda tahu, lembaga penegak hukum federal terkemuka di dunia. Mereka memiliki sangat banyak penyidik berpengetahuan luas. Ditambah lagi mereka punya alat-alatnya. Dan yang akan mereka lihat adalah, Anda tahu, kekhawatiran utama di sini adalah apakah ini semacam kontra intelijen asing, negara asing yang melakukan semacam pembunuhan atau penculikan yang ditargetkan terhadap orang-orang kita.
Saya pikir itu adalah kekhawatiran utama dan yang paling penting. Mari kita bahas itu, karena mantan asisten direktur FBI Chris Swacker mengatakan kepada Daily Mail, Tiongkok, Rusia, Iran, Korea Utara, mereka semua punya motif. Anggota Kongres Burleson mengatakan, kita sedang bersaing dengan Tiongkok, Rusia, dan Iran dalam teknologi nuklir, senjata canggih di luar angkasa. Sementara itu, ilmuwan-ilmuwan terbaik kita terus menghilang. Jadi Anda tahu, sepanjang pembahasan ini, Anda akan mengatakan, Anda tahu korelasi kausalitas. Namun saya penasaran, apakah ini adalah entitas asing atau beberapa entitas asing? Mereka pasti membayangkan ini akan mendapat perhatian. Tidak, tapi sekali lagi, sebenarnya hanya episode McCaslin yang benar-benar mulai menggerakkan semuanya dan membuat semua orang mulai meneliti hal-hal ini dari, kamu tahu, tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini membuat saya bertanya-tanya, apakah ini memang cara kerja yang umum dari badan intelijen asing atau pemerintah asing? Karena di satu sisi ini menarik banyak perhatian. Dan jika mereka memang ingin menculik ilmuwan, mengambil ilmuwan, atau membuat mereka menghilang, apapun itu, apakah mereka akan melakukannya dengan cara seperti ini? Apakah operasi atau operasi-operasi seperti ini tampak umum? Ya, saya tahu ketika kita berbicara tentang negara asing yang merupakan musuh Amerika Serikat, kamu tahu, kita mungkin juga pernah melakukan dan bekerja sama dengan negara lain. Secara umum, Amerika Serikat pada dasarnya tidak melakukan pembunuhan terarah. Tapi bukan berarti, kamu tahu, semacam menggunakan proksi atau sekutu kita di tempat lain di dunia akan melakukannya. Jadi kamu tahu, kita harus ada batas moral di sana tentang apa yang kamu tahu, apa yang kita katakan bisa dan tidak bisa kita lakukan di bawah aturan pelibatan di Amerika Serikat. Itu adalah pertanyaan yang harus dijawab di tingkat tertinggi, kamu tahu. Di kalangan tertinggi di Washington DC, di mana para pejabat terpilih dan birokrat karir membuat keputusan yang memengaruhi rakyat Amerika untuk menjaga keamanan negara ini. Tapi menurut saya, ya maksud saya, jika kamu adalah negara asing, pertama-tama, kenapa kamu ingin menargetkan rakyat kami? Apakah ada motifnya? Dan jika ada, bagaimana kamu akan melakukannya? Saya rasa ini bukan cara yang akan Anda tempuh. Sekali lagi, saya tidak berpikir semuanya di sini saling berhubungan. Saya sudah melihat banyak kasus ini secara pribadi. Saya pikir ada 3 kasus yang sangat-sangat unik dan menarik. Menurut saya, itulah yang seharusnya menjadi fokus. Dan saya tidak ingin membocorkan sumber dan metode. Tapi saya pikir jika itu belum terjadi, mereka mungkin sedang melakukan semacam seperti kontra intelijen asing. Anda tahu, menyiapkan kasus, menyiapkan sistem untuk mengawasi orang-orang yang masih bersama kita. Saya cukupkan sampai di situ saja. Oh, menarik. Jadi maksud Anda ilmuwan dan insinyur dengan izin keamanan tinggi lainnya. Anda pikir mereka sedang mengawasi mereka sekarang untuk melihat apakah ada sesuatu yang seharusnya terjadi? Ya, menurut saya, akal sehat akan mengatakan demikian mengingat kejadian baru-baru ini. Sekali lagi, saya tidak ingin membocorkan sumber dan metode. Dan lihat, Anda tahu, orang-orang di jajaran tertinggi pemerintahan federal kita, penegak hukum federal, dan komunitas intelijen, mereka bukan orang-orang bodoh. Mereka memiliki banyak mekanisme peringatan dini dan lapisan keamanan di sekitar hal-hal tertentu di negara kita yang harus kita lindungi, terutama ketika menyangkut teknologi canggih dan teknologi nuklir. Jadi sudah banyak langkah pengamanan yang diterapkan, tapi saya rasa saya ingin berpikir bahwa akal sehat akan berlaku di sini. Jadi dengan kata lain, ketika Anda melihat ini, meskipun ada banyak orang, penelitian nuklir dan dirgantara, tapi ada kasus hilangnya orang, pembunuhan, mungkin karena sebab alami, bunuh diri, kecelakaan, apapun itu, Anda percaya ada beberapa yang secara otomatis langsung dikesampingkan. Dan hanya karena mereka punya hubungan yang sama, atau ada industri yang sama, Anda bisa memisahkan itu. Sementara ada yang lain yang mungkin saja terhubung dengan cara tertentu. Benar, saya pikir Anda bisa mengeliminasi beberapa kasus ini dengan cukup cepat. Ada beberapa kasus pembunuhan, beberapa pembunuhan yang terjadi, penangkapan telah dilakukan. Mereka bisa kembali. Sekali lagi, saya tetap akan melakukan penyelidikan, hanya karena orang-orang bertanya-tanya. Dan ketika pimpinan Kongres di Capitol Hill mengirim surat kepada Direktur FBI, mari biarkan FBI melakukan apa yang paling mereka kuasai. Mari kita selesaikan semua ini. Sekarang, sekali lagi, apakah mereka akan mempercayai dan menyukai apa yang harus mereka dengar dari penyelidikan ini setelah FBI menyelesaikannya? Karena sekali lagi, ini tidak akan selesai dalam beberapa minggu. Ini membutuhkan waktu lama. Dan mereka bisa menurunkan banyak tim untuk menangani ini, bersama dengan teknologi serta beberapa program lain yang sudah mereka miliki. Tapi bagi saya pribadi, menurut saya yang paling menarik, kasus yang benar-benar akan saya fokuskan adalah 3 orang yang terkait dengan Los Alamos. Kamu tahu, tempat itu benar-benar sangat penting.
Itu pada dasarnya adalah tempat di mana semua teknologi nuklir di negara kita berasal. Itu semacam tempat kelahiran era nuklir kita. Jadi saya merasa ada terlalu banyak keterkaitan di sana. Tapi ya, akan ada banyak kasus seperti ini di sini, di mana kamu akan bisa berkata, baiklah, ini terlihat aneh, tapi kami bisa, kamu tahu, menggali fakta-faktanya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Orang ini adalah korban kejahatan yang malang, dan kasus itu segera diselesaikan. Kasus McCasem adalah hal yang memulai semuanya. Dan menurutku itu sangat aneh kan? Ada seorang pensiunan jenderal bintang 2. Lance Lee keluar dari rumahnya, meninggalkan ponsel, kacamata. Lance Lee mengganti pakaiannya, lalu menghilang. Istrinya bilang dia sempat bicara tentang, kamu tahu, mungkin punya pikiran-pikiran gelap kalau kesehatannya terus memburuk. Dia juga bilang suaminya tampak sangat terencana, seolah-olah dia memang merencanakan untuk tidak ditemukan, membawa revolver bersamanya. Sheriff bilang biasanya dia tidak pernah mendaki dengan senjata. Dia orang yang sangat aktif. Istrinya bilang ke operator 911, suaminya pernah berkata, kalau otak dan tubuhku terus memburuk, aku tidak mau hidup seperti itu. Dan kita tahu namanya muncul dalam email Wikileaks yang diretas tentang Wright Patterson dan Roswell. Dia juga menjadi konsultan untuk Tom DeLonge dalam penelitian UFO. Yang McCaslin, saya rasa itu adalah tempat mereka memulai. Apa yang menurutmu menonjol dari situ? Apa pendapatmu tentang yang itu? Ya, ini melibatkan seorang mantan anggota atau anggota aktif Angkatan Bersenjata Amerika Serikat berpangkat Jenderal Bintang 2. Tapi lihat, kalau orang itu sedang kesakitan atau punya masalah kesehatan, lalu dia pergi berjalan jauh hanya membawa pistol dan tidak membawa apa-apa lagi. Bisa jadi, kamu tahu, dia memutuskan tidak ingin hidup di dunia lagi dan itu adalah keputusannya sendiri. Tapi menurut saya, hal itu tetap perlu diselidiki. Kamu tahu, kaitannya dengan Tom DeLonge dan Roswell serta semua hal itu. Apa gunanya membunuh orang ini kalau memang begitu? Maksud saya, informasi ini sudah beredar selama puluhan tahun. Maksud saya, Bob Lazar sudah membocorkan semua ini di akhir tahun 80-an kepada George Knapp di Las Vegas. Kamu tahu, lewat berita di sini. Dan tentu saja kamu tahu, dia tidak dibunuh. Jadi apa motifnya di sini? Apakah ada sesuatu yang lebih dari ini? Apakah pengumuman tentang pengungkapan materi UFO, UAP, lalu dia menghilang? Jelas, orang-orang akan membuat kaitan, meskipun belum ada kaitan yang terbukti. Tapi itulah yang akan terjadi menurut saya. Argumen tandingannya adalah, waktu kejadian ini memang sangat menarik. Ya, waktunya memang menarik. Lihat, saya ini penganut teori pisau cukur Occam. Kamu tahu, penjelasan yang paling sederhana biasanya adalah yang benar. Kita tidak bisa menganggap semua hal sebagai konspirasi. Karena kalau begitu kita akan kehilangan fokus dan tidak bisa melihat konspirasi yang nyata. Karena konspirasi yang nyata itu memang ada. Konspirasi itu memang sudah ada sejak dulu. Kita juga hidup di zaman sekarang di mana menurut saya teknologi dan internet kita justru memicu kegilaan teori konspirasi. Jadi jika sang jenderal memiliki banyak masalah kesehatan dan kebetulan saja memiliki karir yang luar biasa dan menakjubkan, itu punya kaitan dengan kemungkinan tertentu. Ekstraterestrial atau ultraterestrial adalah kata lain yang saya dengar, dan juga entitas biologis yang terkait dengan itu. Dan hal-hal aneh yang kita lihat di langit yang akhirnya diakui oleh pemerintah kita dan mulai dibicarakan. Saya tidak tahu apakah itu akan berkorelasi dengan hal itu. Pada akhirnya itu tetap harus diselidiki. Itu butuh waktu, dan disitulah penyelidikan itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita miliki. Kamu menyebutkan koneksi. Saya dengar McCaslin ternyata mengawasi pendanaan untuk proyek logam misil Monica Reza. Reza Hicks, May Walt, mereka semua bekerja di JPL. Cassius Chavez, mereka berdua bekerja di Los Alamos. Jadi kamu bicara tentang menyelidiki hal-hal ini. Bagaimana mereka menyelidikinya? Dan omong-omong, apakah mereka akan menghadapi hambatan? Kalau kamu bicara tentang izin akses tinggi, informasi rahasia tingkat atas, seberapa banyak, maksud saya tahu saya terus mengulang pertanyaan ini, tapi seberapa banyak menurutmu para penyelidik akan mendapatkan cerita lengkap tentang pekerjaan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, dan apa saja koneksinya? Karena menurut saya, itu adalah komponen kunci dalam hal ini. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Maksud saya, pada akhirnya, kamu tahu, semua agen FBI di lapangan sudah memiliki izin rahasia tingkat atas. Agen dapat diberikan akses ke program SAP atau program akses khusus, yang kamu tahu, itulah cara mereka memisahkan akses ke program-program ini secara ketat, terutama dalam hal apapun yang berkaitan dengan nuklir, teknologi rudal, persenjataan canggih. Jadi, tapi kamu benar, maksud saya, jika pada akhirnya, apa yang sebenarnya bersifat rahasia dari harus menyelidiki kasus orang hilang di sini? Izin apa yang kamu butuhkan? Program SAP apa yang perlu kamu akses?
Mungkin ada beberapa hal yang perlu diberi akses khusus kepada para agen, tapi pada akhirnya, apa yang sebenarnya ingin kita lakukan? Kita mencoba mencari tahu apakah negara lain atau pelaku jahat sedang menargetkan orang-orang dalam program tertentu dari sistem senjata militer dan pemerintahan kita. Jadi saya tidak tahu apakah Anda akan membutuhkan banyak orang untuk mendapatkan akses ke program-program tertentu. Saya yakin mungkin memang harus ada beberapa. Tapi pada akhirnya, apakah ada pembunuhan? Apakah orang ini dibunuh oleh orang lain dengan niat jahat? Saya tidak tahu izin apa yang Anda butuhkan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Izinkan saya bertanya tentang beberapa orang. Jadi, Nuno Loureiro, ilmuwan fusi dari MIT, tampaknya dibunuh oleh mantan teman sekelasnya dari Portugal yang juga melakukan penembakan massal di Universitas Brown. Ini kasus besar. Pelaku penembakan sudah mati, motifnya tidak diketahui. Letakkan yang itu di sana. Karl Grillmer, astrofisikawan, ditembak di teras depan rumahnya, tersangka sudah ditangkap, tidak ada hubungan yang diketahui di antara mereka. Apakah Anda melihat kasus seperti itu dan berkata, sudahlah lanjut ke hal lain? Itu bukan kasus yang perlu kita selidiki lebih jauh. Ya, saya rasa Anda bisa menyelidikinya. Hanya saja itu soal waktu dan anggaran. Itulah yang Anda tahu dilakukan FBI. Mereka akan membuat program khusus untuk ini, nomor kasus khusus. Dan berapa banyak waktu yang kita berikan, Anda tahu, kepada para penyelidik untuk menyelidiki kasus-kasus ini ketika Anda tahu, jika sekilas terlihat seperti tindakan kekerasan acak, saya rasa penembakan Brown itu bisa jadi menarik. Saya ingin menyelami dunia tersangka itu, melihat kemana saja keterkaitannya. Saya membayangkan ada bagan hubungan raksasa di pusat fusi besar milik FBI di suatu tempat, di mana mereka akan mulai menempatkan semua orang di papan, dan para analis akan mulai memasukkan data mereka. Dan itu akan membantu para penyidik untuk melihat keterkaitan dan siapa yang terhubung dengan apa. Pada akhirnya, menurut saya, sekali lagi, korelasi tidak selalu berarti kausalitas. Orang yang ditembak oleh pelaku penembakan aktif dari Brown, orang yang ditembak di foyer depan apartemennya, tersangka yang ditahan, ditangkap, telah melakukan kejahatan pada hari itu. Saya rasa hal-hal itu bisa diselesaikan dengan cukup cepat, tapi sekali lagi, saya tidak tahu seberapa dalam Anda menggali. Beberapa orang tidak akan pernah puas dengan jawabannya. Mereka ingin melihat adanya konspirasi. Mereka ingin melihat dunia X-Files yang luas di luar sana, yang tidak kita ketahui. Dan pemerintah berbohong kepada kita. Pada akhirnya, saya rasa memang itu yang diinginkan sebagian orang. Bagaimana dengan waktunya? Jadi, Komite Pengawasan DPR mengumumkan penyelidikannya pada 20 April. Sekretaris Pers Gedung Putih mengatakan dia akan menindaklanjutinya pada 15 April. Presiden mengatakan dia akan memberikan jawaban dalam 1,5 minggu. Kemudian dia mengatakan sejauh ini tidak banyak keterkaitan. Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan publik tersebut? Saya rasa itu hanya pernyataan yang dibuat untuk pers. Saya tidak berpikir Presiden, Anda tahu, tanpa bermaksud tidak hormat kepada Presiden, tapi Anda tidak bisa mengetahui jawaban-jawaban ini dalam 1,5 minggu. Anda bisa mendapatkan pengarahan tingkat atas, ya mungkin bukan yang paling atas, tapi Anda bisa mendapatkan pengarahan setelah 1,5 minggu seperti, hey, ini kira-kira arah yang akan kita ambil, dan ini yang menurut kami ingin kita lakukan dengan kasus-kasus ini, tapi Anda tidak akan tahu jawabannya dalam 1,5 minggu. Saya tidak berpikir Anda bisa membuat seluruh FBI menggali. Anda tahu, menghabiskan semua energi mereka hanya untuk satu hal dan mendapatkan jawaban dalam 1,5 minggu. Sekali lagi, Anda bisa melakukannya dengan benar atau Anda bisa melakukannya dengan cepat. Anda tidak bisa mendapatkan keduanya sekaligus. Anda tahu, para anggota keluarga seperti Julia Hicks, Richard Estridge, Susan McCaslin, dan Wilkerson, mereka semua tampaknya menolak teori konspirasi itu. Seperti yang mereka katakan, Anda tahu, orang-orang meninggal, ilmuwan juga meninggal, mereka manusia, orang-orang bisa hilang, itu tidak saling berhubungan. Seberapa besar para penyelidik mempertimbangkan apa yang dikatakan keluarga? Mereka seharusnya benar-benar mempertimbangkannya. Anda tahu, keluarga yang paling tahu. Apa yang orang asing di internet tahu? Kita pikir kita tahu banyak, tapi sebenarnya kita tidak benar-benar tahu rahasia terdalam kehidupan seseorang. Ilmuwan juga bisa meninggal, ilmuwan juga bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Orang-orang di militer, sayangnya, hal-hal seperti ini memang terjadi. Sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu menyelidiki, tapi saya melihat seorang wanita, ayahnya terlibat dalam hal ini. Dan dia memang tidak memahaminya. Karena dia tahu persis apa yang dialami ayahnya, apa yang terjadi padanya, dan bagaimana akhirnya dia meninggal. Ini sulit bagi para korban, karena mereka harus mengungkit semua ini lagi. Itu adalah bagian dari proses berduka dan meratapi. Dan sekarang, tiba-tiba orang yang mereka cintai menjadi sorotan, dan semuanya dikaitkan dengan teori konspirasi ini. Dan beginilah sekarang orang-orang mencari nafkah, seperti yang sedang kita bicarakan saat ini. Mereka menjadi frustrasi sebagai korban. Jadi, saya sangat merasa kasihan kepada orang-orang itu. Tapi, sekali lagi, jika ada sedikit saja kemungkinan bahwa negara asing, aktor asing, atau bahkan terorisme secara umum bisa menargetkan rakyat kita, ilmuwan kita perlu menyelidiki hal itu.
Ya, dan saya pikir penting untuk memisahkan fakta dari fiksi kan? Penting untuk membahas hal ini. Jelas, kamu ingin membahasnya karena pemerintah Amerika Serikat sedang membicarakan dan menyelidikinya, tapi juga mencoba mencari tahu apa yang dipertaruhkan di sini. Maksud saya rasa ada bagian-bagian yang kamu bilang aneh atau tidak biasa kan? Jadi, beberapa orang ini kabarnya meninggal karena sebab alami. Tapi ketika kamu melihat sesuatu seperti Hicks yang meninggal karena penyakit kardiovaskular, menurut pemeriksa medis LA, tapi penyebabnya tidak pernah dilaporkan secara luas sampai Times mendapatkan catatannya. Atau Frank Maywall, tidak ada catatan autopsi. Itu menurut Daily Mail, mereka yang mengatakan ini. Apakah hal-hal seperti itu mengganggu Anda karena kita tidak punya lebih banyak detail tentang itu? Atau apakah itu normal? Tidak, menurut saya itu cukup normal. Kebanyakan orang yang meninggal tidak dilakukan autopsi. Itu mahal. Autopsi biasanya dilakukan untuk kasus pembunuhan, kematian yang mencurigakan, penyebab yang tidak diketahui, atau hal-hal aneh. Tapi kalau seseorang mengalami masalah medis dan meninggal, biasanya tidak dilakukan autopsi. Catatan kematian tidak serta-merta diunggah ke dalam database publik yang bisa diakses semua orang. Anda harus mengajukan permintaan berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi untuk mendapatkan informasi tersebut. Jadi, biasanya itu tidak dimasukkan ke dalam catatan publik atau informasi sumber terbuka yang bisa diakses dengan mudah oleh orang-orang. Dan itu demi alasan privasi, sekali lagi, saya juga pernah kehilangan orang yang saya cintai. Saya tidak ingin catatan kematian mereka tersebar di internet untuk dilihat semua orang. Amy Estridge bekerja di bidang komputasi kuantum modifikasi gravitasi. Kabarnya, dia mengatakan bahwa dia menerima ancaman terkait pengungkapan UFO. Dia ditemukan meninggal pada usia 34 tahun dan penyebab kematiannya tidak diumumkan. Ayahnya, seorang mantan ilmuwan NASA, mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada lagi yang perlu dilihat di sini. Matthew Sullivan, perwira intelijen Angkatan Udara, setuju untuk bersaksi di depan Kongres tentang program UFO. Dan 2 minggu kemudian dia meninggal karena overdosis yang tidak disengaja. Sekarang anggota Kongres Burleson terus mendesak. Selama setahun, FBI tampaknya tidak mau mengonfirmasi atau menyangkal apakah mereka sedang menyelidiki. Jadi sekali lagi, masalah-masalah ini, maksud saya, ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Menurutmu, kenapa begitu? Maksud saya, menurutmu seberapa banyak yang akan kita ketahui? Menurutmu, seberapa banyak yang akan kita ketahui tentang penyelidikan atau hasil akhirnya? Ya, sekali lagi, ini akan memakan waktu. Dan sementara itu, hidup terus berjalan. Dan semua hal lain dalam hidup yang harus kita bicarakan dan laporkan akan tetap terjadi. Dan beberapa tahun ke depan, ketika mereka merilis laporan evaluasi pasca kejadian ini, apakah kita masih akan penasaran tentang semuanya? Dan apakah kita masih ingin tahu semua hal tentang insiden yang sedang terjadi saat ini? Orang-orang sering bilang mereka tidak merasa ingin mengakhiri hidup mereka, tapi kemudian mereka melakukannya juga. Saya melihat itu sepanjang karir saya di penegakan hukum, sayangnya. Saya melihat orang-orang yang berkata, "Oh tidak, saya baik-baik saja." Dan keesokan harinya, mereka berubah pikiran. Menurut saya, kamu akan terkejut berapa banyak orang yang punya rahasia ketika, misalnya, seseorang secara tidak sengaja overdosis obat. Ini terjadi sepanjang waktu di negara ini. Ratusan ribu orang setiap tahun kehilangan nyawa mereka. Kebetulan saja ini adalah seorang perwira intelijen Angkatan Udara. Kebetulan, dia putri seorang ilmuwan, dan dia sendiri juga ilmuwan, sementara ayahnya adalah ilmuwan yang terkait dengan program luar angkasa NASA. Jadi saya rasa yang paling besar adalah bagaimana orang-orang bisa begitu saja menghilang. Benar? Seperti kalau kamu bicara tentang McCausland atau Garcia, satu hal bagi orang untuk menghilang dari radar, tapi kamu tahu bagaimana caranya mereka bisa melakukan itu. Dan kamu tahu, bahkan jika kamu menghadapi situasi di mana seseorang melakukan sesuatu pada dirinya sendiri, kamu tidak menemukan jasadnya. Maksud saya, seberapa sulit sih itu? Maksud saya, satu hal kalau kamu bicara tentang hilangnya orang-orang di industri yang sama, itu sendiri saja sudah aneh. Tapi jika mereka tidak bisa ditemukan atau tidak ada bukti tentang apa yang terjadi pada mereka, itu bagian yang menurut saya membuat orang jadi sedikit penasaran. Ya, dan saya pikir itulah yang seharusnya menjadi fokus untuk mencoba mendapatkan jawaban dari para penyelidik. Tapi saya akan mengawali dengan ini. Kalau kamu berjalan ke hutan nasional Angeles di pinggiran kota terpadat kedua di Amerika, lalu menghilang, katakanlah tidak ada tindak jahat yang menimpamu. Kamu terjatuh, kamu mengalami masalah medis, atau kamu memilih untuk mengakhiri hidupmu. Kemungkinan besar tubuhmu tidak akan ditemukan. Saya rasa orang-orang tidak menyadari bagaimana alam membersihkan area itu dengan sendirinya.
Jika kamu belum pernah berburu sebagai pemburu, saya bisa bilang bahwa hewan yang mati itu tidak akan ada di sana selama 24 jam, bahkan tidak sampai 12 jam kemudian. Bangkai itu sudah benar-benar diacak-acak oleh coyote, cougar, atau apapun yang ada di daerah itu. Jika kamu keluar dari rumahmu di Albuquerque, New Mexico, lalu berjalan ke gurun dataran tinggi, kemungkinan besar tubuhmu tidak akan ditemukan. Dan di kemudian hari, siapa tahu, mungkin seorang pemburu atau pengendara ATV akan menemukan dompet, menemukan senjata, menemukan sesuatu, dan akhirnya pertanyaan-pertanyaan kita pun terjawab. Jadi sekali lagi, kalau kamu berjalan keluar ke kota, dan kamu berada di kota besar, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja dari muka bumi, itu agak aneh. Dan itulah yang ingin saya lihat, coba dijawab oleh penyelidikan ini. Seperti, hey, kami cukup yakin bahwa orang ini melakukan sesuatu terhadap dirinya sendiri di alam liar, dan alam liar melakukan apa yang biasa dilakukan alam liar. Dan alam seolah-olah punya sistem pembersihan sendiri. Ini memang hal yang sangat menyedihkan untuk dipikirkan, tapi kamu tahu, ini bukan film Disney. Alam tidak peduli soal itu. Mau kamu Homo sapien atau kuda, kamu tahu, sistemnya, para pemakan bangkai itu akan tetap menemukanmu apapun yang terjadi kalau kamu tumbang. Saya menghargai kamu sudah menyampaikan hal itu. Itu poin yang bagus. Baiklah, Aston Peck, kita lihat nanti arahnya kemana. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, Pak. Terima kasih banyak, senang bertemu kalian semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kalian di Sidebar kali ini semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun kalian mendengarkan podcast. Kalian juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika ingin mengikuti saya di X, Instagram, atau acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.